Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo Slidingers, terima kasih bertemu kembali di channel Uncle Sliding. Tayangan Uncle kali ini akan mengulas negara kuda hitam yang menjelma menjadi kekuatan baru di ASEAN, bahkan di Asia. Benar Slidingers, Vietnam, The Golden Stars, negara dengan simbol bintang emas ini sejak 5 tahun terakhir Vietnam bangkit menjadi kekuatan luar biasa. Beragam prestasi Vietnam di 5 tahun terakhir luar biasa, termasuk pecahnya rekor ASEAN oleh Vietnam. Langsung saja kita cek ulasan lengkap Uncle mengenai peta kekuatan Vietnam, statistik maut The Golden Stars, potensi persaingan Vietnam dengan timnas Garuda di tahun 2022 ini. Oh ya, tapi yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Kebangkitan Vietnam. Vietnam, negara yang luasnya 3/4 Pulau Sumatera ini bangkit menjadi kekuatan menakutkan di ASEAN hingga Asia. Tanda-tanda kebangkitan Vietnam dimulai di tahun 2017. Ketika itu pergantian pelatih Vietnam, sebelumnya Nguyen Hue Tang dipecat dan digantikan oleh pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo. Salah satu alasannya karena Nguyen Hue Tang dianggap kurang berprestasi lantaran kekalahan di semifinal Piala AFF 2016 di semifinal dari Indonesia yang juga menjadi penyebab Nguyen Hue Tang harus tersingkir. Bergerak cepat mereformasi sepak bola Vietnam, petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam atau Vietnam Football Federation (VFF) fokus melakukan pembinaan muda dan fokus prestasi. Uncle mundur sedikit ya Slidingers, sebenarnya Vietnam melalui Federasi VFF sudah mulai fokus prestasi harus diawali sejak dini. Tonggak bersejarah dimulai ketika kerjasama antara Akademi Klub Sepak Bola Hoang An Gialai atau HAGL dengan Arsenal Akademi Inggris Arsenal di tahun 2007. Hingga kini Vietnam telah banyak memiliki sekolah akademi yang bekerja sama dengan pembinaan sekolah sepak bola luar negeri. Diawali Arsenal, Brazil Academy, La Liga Academy Football, hingga yang terakhir AC Milan. Tonggak pembinaan usia muda juga dilakukan oleh klub profesional sepak bola Vietnam, antara lain yang dilakukan oleh klub Bikames Bindong Vietnam dengan klub Kawasaki Frontale, klub Vital FC dengan Borussia Dortmund. Selain itu, FFF yang fokus pada pembinaan juga bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam hal ini, Vingroup membuat Akademi Pembinaan Sepak Bola Muda Vietnam atau PFF atau Promotion Vietnamese Football. Seluruh akademi sepak bola juga memberikan fasilitas pengiriman pemain yang potensial untuk berlatih di klub afiliasi Eropa, khususnya PVF, bentukan PSSI-nya Vietnam, memberikan beasiswa khusus bagi bibit calon potensial dengan tujuan memenuhi standar profesional internasional yang akan dibiayai dan diberikan fasilitas dan kontrak khusus selama masa pelatihan. Tidak tanggung-tanggung, PVF atau Professional Vietnamese Football mengontrak pemain ex-timnas Vietnam, instruktur luar negeri untuk posisi pelatih dan trainer. Selain itu, PVF telah menjalin kerjasama dan ikut dalam Liga Dini usia 16 di Akademi Divisi 3 Liga Jepang. Yang terakhir, Slidingers PVF menjalin kerjasama dengan pelatih dan direktur kelas nasional dan internasional untuk mengembangkan teknis dan rancangan pola pembinaan. Hingga direktur pembinaan mulai dari duet maut Manchester United, Ryan Giggs dan Paul Scholes dikontrak dari tahun 2017 hingga 2019. Dilanjutkan ex-pelatih Belgia, Erik Abrams, pelatih yang berjasa mengembangkan generasi muda emas Belgia seperti Vincent Kompany, Kevin De Bruyne hingga Jan Vertonghen. Suatu grand design pembinaan sepak bola luar biasa dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Pembinaan dan reformasi Vietnam juga merambah tim nasional Vietnam. Kegagalan timnas Vietnam dari Indonesia di Piala AFF tahun 2016 membuat pelatih timnas Vietnam saat itu, Nguyen Hue Tang, kehilangan jabatan. Meskipun Nguyen Hue Tang sebenarnya tidak buruk menangani timnas Vietnam dalam 18 laga, 9 kali menang, 6 kali seri, dan hanya 3 kali kalah merupakan catatan Nguyen Hue Tang. Namun Vietnam yang fokus prestasi bergerak cepat menemukan nahkoda yang tepat untuk membuat tim nasional Vietnam mengejar prestasi. Dari beberapa kandidat yang diperoleh, namun pilihan Federasi Sepak Bola Vietnam jatuh ke tangan Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan yang dianggap memiliki prestasi cukup hebat. Salah satunya saat membantu Gus Hiding membuat rekor negara Asia pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia tahun 2002 lalu. Park Hang-seo, right man with the golden gun. Ya, Park Hang-seo memang bukan musuh yang memakai pistol emas dalam film James Bond dengan Roger Moore sebagai jagoannya. Tapi Slidingers, Park Hang-seo ini memang jagoan right man in the right place, sosok yang tepat menangani golden age atau usia emas para pemain muda Vietnam. Park Hang-seo pelatih dengan karir yang luar biasa karena pernah membuat rekor ketika sempat membantu Gus Hiding ke semifinal Piala Dunia 2002 lalu. Park Hang-seo yang pernah menangani Samsung Blue Wings, Pohang Steelers hingga timnas Korsel berhasil mendarat di Vietnam. Tidak perlu waktu lama Slidingers, Park Hang-seo selayaknya jagoan dalam film Korea, ambisius, temperamental namun motivator ulung, dan dianggap oleh FFF memiliki karakter dan adaptif dengan Asia, namun menguasai dan memiliki pengalaman internasional dengan sangat baik. Park Hang-seo pun langsung bergerak cepat. Generasi emas dan bibit pemain berkualitas Vietnam dari hasil pembinaan sebelumnya berhasil dikendalikan, diberikan peluang, dan diolah menjadi luar biasa oleh Park Hang-seo. Dikontrak di November 2017, Park Hang-seo dengan dingin membawa Vietnam mencetak rekor di tahun 2018 atau 1 tahun setelahnya.
Tidak tanggung-tanggung, Golden Stars Vietnam berprestasi di 3 ajang, menjadi finalis Piala Asia Under-23 di Cina, namun sayangnya di final Vietnam gagal mendapatkan gelar karena kalah dari Uzbekistan di final lewat extra time setelah bermain 1-1 dalam 2 babak dalam laga keras badai salju yang menjadi sejarah terkenal di sepak bola Vietnam. Bahkan ketika itu, gol Nguyen Quang Hai saat menyamakan kedudukan 1-1 terkenal sebagai Rainbow in the Snow dan dinobatkan sebagai salah satu dalam 10 gol terbaik di dunia dalam laga badai salju. Ajang kedua adalah lolos ke perempat final Asian Games 2018. Dan ini menjadi pertama kali dalam sejarah sepak bola Vietnam setelah lolos ke semifinal setelah mengalahkan kuda hitam Bahrain di 16 besar dan Syria di perempat final. Sayangnya Vietnam harus kalah 1-3 dari Korea Selatan yang menjadi juara di Asian Games saat itu. Ajang ketiga yang menjadi prestasi bagi Vietnam adalah di turnamen akhir tahun AFF Cup. Di turnamen prestisius dalam regional ASEAN itu, Vietnam menjadi juara AFF yang kedua kalinya setelah mengalahkan Malaysia di final. Prestasi yang luar biasa bagi Vietnam di tahun 2018 yang mengantarkan Park Hang-seo menjadi pelatih terbaik tahun itu dari publik Vietnam. Bahkan dari negara asalnya, Korea Selatan, Park Hang-seo dianugerahi People of the Year 2018 karena prestasinya di negara lain. Belum berhenti sampai di situ, Park Hang-seo yang berhasil mengubah Vietnam menjadi memainkan sepak bola menyerang total dengan pressure ketat ala strategi 3-4-3 mampu membawa Vietnam lolos ke putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia 2022. Park Hang-seo dan Vietnam terus menjelma menjadi raja di ASEAN dan kekuatan baru di Asia. Di tahun 2019, Vietnam dan Park Hang-seo kembali membawa gelar juara SEA Games 2019 di final yang mengalahkan Indonesia. Park Effect dan Golden Age Vietnam berhasil membawa Vietnam tidak terkalahkan di 30 pertandingan regional ASEAN. Fantastis, luar biasa. Persaingan Vietnam dengan Indonesia. Di tahun 2022 kali ini, Vietnam diperkirakan akan bertemu beberapa kali dengan Indonesia. Diperkirakan The Golden Stars akan bertemu kembali Indonesia di ajang Piala AFF Under-23 di bulan Februari. Meskipun Vietnam tidak akan dipimpin langsung oleh Park Hang-seo yang telah mengundurkan diri menangani Vietnam Under-23 dan fokus ke tim senior, namun laga nanti tetap bakal seru. Selain itu, ajang SEA Games 2022 di Hanoi, laga prestisius regional ASEAN ini akan diperkirakan menjadi ajang rivalitas antara Vietnam yang akan berusaha mempertahankan emas SEA Games cabang sepak bola melawan timnas Garuda. Dan terakhir, ajang AFF Cup di penghujung tahun 2022 akan kembali digelar. Rivalitas kedua negara juga diperkirakan Indonesia bisa saja kembali bergabung menjadi satu grup seperti di Piala AFF terakhir. Mampukah timnas Garuda dan Sintayong kali ini menahan dan mengalahkan Vietnam seperti di tahun lalu, Slidingers? Coba Angkal tunggu semangatnya ya. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Melakukan pembinaan berkelanjutan secara konsisten, berani melakukan perombakan termasuk mendatangkan right man in the right place seperti Vietnam, yang berani mendatangkan orang-orang terbaik di kelasnya hingga fokus evaluasi berkelanjutan. Ya, sebagai contoh dan bentuk evaluasi kegagalan Vietnam di Piala AFF 2021 lalu membuat Presiden FFF Lee Kan Hai, orang nomor 1 di sepak bola Vietnam, mundur. Suatu bentuk evaluasi dan tanggung jawab mengejar prestasi yang telah membuat Vietnam semakin tumbuh dan berkembang adalah salah satu ciri negara yang akan berprestasi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Angkal kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.